Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdi Adasyabirin. Saya mahasiswa Teknik Informatika Universitas Trunojoyo Madura. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik mengenai moderasi beragama di Indonesia. Nah, untuk submateri yang akan saya bahas yaitu yang pertama, apa itu moderasi beragama? Yang kedua, perlukah moderasi beragama diterapkan di Indonesia? Yang ketiga, implementasi moderasi beragama seorang muslim. Yang keempat, contoh kasus pelanggaran moderasi beragama di Indonesia. Yang kelima, solusi dari berbagai aspek. Nah, kita masuk ke submateri yang pertama, yaitu apa itu moderasi beragama. Dalam konteks akidah dan hubungan antar umat beragama, moderasi beragama ialah meyakini kebenaran agamanya sendiri secara radikal dan menghargai, menghormati penganut agama lain yang meyakini agama mereka tanpa harus membenarkannya. Moderasi beragama sama sekali bukan pendangkalan akidah sebagaimana dimispersepsi oleh sebagian orang. Dalam konteks sosial budaya, moderasi beragama ialah berbuat baik dan adil kepada yang berbeda agama, yang merupakan bagian dari ajaran agama. Dalam Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 8, dalam konteks berbangsa dan bernegara atau sebagai warga negara, tidak ada perbedaan hak dan kewajiban berdasar agama. Semua sama di mata negara. Dalam konteks politik, bermitra dengan yang berbeda agama ialah tidak mengapa. Lalu, perlukah moderasi beragama itu diterapkan di Indonesia? Ya, sangat penting karena Indonesia ialah negara yang masyarakatnya religius dan sekaligus majemuk. Meskipun bukan negara berdasar agama tertentu, masyarakat kita sangat lekat dengan kehidupan beragama. Nyaris tidak ada satupun urusan sehari-hari yang tidak berkaitan dengan agama. Mengapa? Kemerdekaan beragama juga dijamin oleh konstitusi kita. Nah, tugas kita sekarang ialah bagaimana menjaga keseimbangan antara kebebasan beragama itu dengan komitmen kebangsaan untuk menumbuhkan cinta tanah air. Implementasi moderasi beragama seorang muslim. Yang pertama yaitu pemahaman yang seimbang terhadap moderasi beragama. Yang dimaksud seimbang ini, kita harus mengetahui moderasi beragama ini prinsipnya seperti apa. Nah, moderasi beragama sendiri ialah kita harus meyakini agama kita dan menghormati agama yang lain, sehingga kita harus senantiasa bersikap toleransi antar umat beragama, sehingga tidak terjadi yaitu hal-hal yang memicu perpecahan seperti hal-hal ekstrim yang lainnya. Nah, jadi penting untuk memahami konsep moderasi beragama tersebut. Nah, terus yang kedua, respect terhadap keberagaman. Nah, di Indonesia sendiri itu merupakan negara dengan banyak keberagaman, baik itu dari agama, budayaan, dan lain-lain. Nah, di agamanya sendiri saja cukup banyak, ada 7 agama. Jadi kita harus respect terhadap semua orang tanpa membeda-bedakan keberagaman tersebut. Yang ketiga, dialog antar agama. Nah, dialog antar agama ini penting dilakukan untuk menumbuhkan rasa toleransi kita terhadap umat beragama. Nah, yang keempat, berbuat baik kepada semua. Jadi kita harus wajib berbuat baik kepada semua orang. Ini implementasi yang sangat penting dalam moderasi beragama. Karena percuma kita paham konsepnya tanpa kita mengimplementasikan ke semua umat beragama. Jadi berbuat baik kepada semua orang itu penting tanpa membeda-bedakan status agamanya. Terus yang ke submateri selanjutnya yaitu contoh kasus pelanggaran moderasi beragama di Indonesia. Guru di SMA N58 Jakarta ajak pilih ketua OSIS agama. Peristiwa ajakan salah satu guru di salah satu SMA N di Jakarta untuk tidak memilih ketua OSIS yang tidak seagama dengan mayoritas menunjukkan penghargaan terhadap keberagaman mulai luntur di negeri ini, termasuk di sekolah negeri. Padahal sekolah negeri itu seharusnya tempat menyamai keragaman karena para siswanya sangat beragam.
kata Komisioner KPAI bidang pendidikan Retno Listiarti dalam keterangan pers tertulis kepada wartawan Rabu 28 Oktober 2020. Nah, solusi dari permasalahan tersebut, yang pertama, memberikan edukasi terhadap pentingnya moderasi beragama. Nah, ini penting. Jika gurunya saja tidak memahami pentingnya moderasi beragama, bagaimana dia akan bisa mengajarkan kepada siswanya bahwa moderasi beragama itu penting dilakukan di Indonesia. Nah, jadi sebaiknya kita memberikan pemahaman dulu atau edukasi terhadap guru-guru di Indonesia bahwa penting moderasi beragama itu diterapkan, karena setiap ajaran, setiap ucapan dari guru itu akan diimplementasikan oleh para siswanya. Nah, yang kedua yaitu klarifikasi dan mediasi. Ya, klarifikasi dan mediasi ini penting dilakukan karena ini untuk apa? Memberitahukan kepada publik bahwa tindakan tersebut itu salah dan tidak akan dilakukan kembali. Terus yang ketiga, peninjauan kebijakan sekolah. Sebaiknya sekolah memberikan kebijakan bahwa di dalam sekolah tersebut itu tidak membeda-bedakan agama atau status agama. Nah, jadi di dalam sekolah tersebut itu menumbuhkan sikap toleransi kepada siswanya, bukan menumbuhkan lagi, mewajibkan sikap toleransi antar umat beragama di dalam sekolah. Jadi tidak hanya siswanya saja yang harus melakukan kebijakan tersebut. Jadi seluruh warga sekolah wajib untuk bertoleransi antar umat beragama. Terus yang keempat, keterlibatan komunitas. Nah, keterlibatan komunitas ini membuat kita semakin banyak melakukan dialog antar umat beragama. Nah, dialog ini akan mempermudah kita untuk menumbuhkan sikap toleransi. Karena jika kita hanya memahaminya saja tanpa mencoba untuk berinteraksi dengan siswa-siswa yang atau orang-orang yang berbeda agama, itu mungkin akan lebih sulit karena percuma kita paham konsepnya tanpa kita mengimplementasikannya. Nah, ini untuk kata-kata terakhir untuk menutup, ya bukan menutup saja sih, mungkin kesimpulan dari materi saya, yaitu keberagaman adalah salah satu keindahan ciptaan Tuhan. Memahaminya adalah bentuk penghormatan kepadanya. Itu kata-kata terakhir dari saya penutup presentasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.